Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Salasabila dari kelas 12. Saya berasal dari Banjarmasin. Saya Nadia Husnayain dari kelas 12, asalnya dari Banjarbaru. Nama saya Hana Najila, saya dari kelas 9B, saya berasal dari Asaman. Nama saya Akila Kanza Korina dari kelas 9, saya berasal dari Banjarbaru. Nama saya Hidayatullah Mubarak, kelas 9A, asal orang Banjarbaru asli. Nama saya Adib Sastafan, asal Banjarbaru, kelas 12. Nama saya Haidar Musyafa Harullah, kelas 9A, asal dari Mortewe. Nama saya Iqbal Rashid, dari kelas 12, dari Banjarmasin. Untuk motivasi sebenarnya dari SD sudah terbiasa untuk menghafal Quran. Namun ada satu ketika di dalam ujian tes Quran itu alhamdulillah saya mendapat peringkat 1, sehingga dari situ saya termotivasi untuk lebih lagi dalam mempelajari atau menghafal Quran. Dulu itu suka nontonin acara-acara TV yang kayak Hafiz Quran, terus kayak ngeliatnya jadi kayak mau dari kecil menghafal Quran. Awalnya itu motivasinya karena kakak sama Aats. Saya yang juga menghafal Al-Quran, jadi saya juga pengen. Jadi dulu pas masih kecil, mama sama papa saya itu bilang penghafal Al-Quran itu pas di akhirat nanti bisa ngasih kedua orang tuanya mahkota. Terus dari situ saya kayak mau. Karena ada hadis di Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an yang bisa. Artinya apa? Dan bacalah Quran karena akan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Untuk mengajarkan anak dan istri. Tantangan yang dihadapi sebenarnya banyak, contohnya kayak ngantuk karena kan jadwalnya itu padat banget. Terus kita ada halaqah subuh sama malam, dan tantangan terberatnya itu di dua waktu itu karena itu waktu-waktu paling ngantuk. Kesulitannya itu kalau nemuin ayat-ayat yang susah, kayak ayat-ayat yang kembar. Kalau nggak ngantuk, kepikiran tugas, atau nggak lapar. Menghafalkan surah-surah yang udah lama nggak dikerjakan lagi. Murja surah 4, juz-juz yang sudah nggak kita murja. Kayak ngantuk kan pesan gitu, kayak pengen tidur aja gitu. Biasanya saya motivasi diri kayak selama 3 tahun di sini tuh nggak boleh disia-siain dan sebisa mungkin menghafal juz sebanyak-banyaknya. Mungkin karena merasa tersaingi juga ada teman-teman yang memang udah banyak hafalannya, jadi saya merasa kayak aduh ini hafalan saya masih kurang, harus dibanyakin lagi gitu. Yang pertama istirahat dulu, tidur, terus pas udah fresh baru lanjutin lagi. Kadang kalau misalnya ngantuk, ya istirahat dulu, tidur. Terus kalau misalnya lapar, ya makan dulu. Istirahat dulu, tidur dulu, terus pas menghafal itu harus benar-benar fokus gitu loh. Ya, Dipaksain karena satu langkah lebih baik daripada diam. Masya Allah. Ya mau ajak teman baca Quran, jadi sama-sama baca Quran, saling menyimak. Harapannya dengan hafalan yang sudah saya miliki, saya tetap menjaga hafalan karena memang seharusnya sebagai menghafal Quran adalah menjaga hafalannya, dan juga saya sih berharapnya semoga hafalan saya terus bertambah. Bisa murojaah lebih banyak lagi, lebih sering lagi, dan bisa murojaah sambil beraktivitas tanpa lihat Quran. Lebih banyak lagi menghafal dan tetap mengingat hafalan yang saya punya. lebih banyak lagi sama lebih lancar lagi. Mungkin ketika nanti di
tunjuk untuk menjadi imam salat Jumat di masjid dekat rumah. Oh, jadi pengen jadi imam ya? Insya Allah. Ya minimal jangan sampai lupa lah, dijaga aja. Ya, kalau jadi imam asal jangan kebaca Qul aja terus. Jadi imam di masjid dekat rumah. Masya Allah. Merojaah terus. Untuk teman-teman yang sedang hafal Quran, pesan dari saya sih tetap semangat, tetap semangat untuk menghafal Quran, tetap dijaga hafalannya, dan untuk berusaha untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang lain juga. Semangat, rojaah terus, nggak apa-apa nggak kejar tilawahnya, yang penting rojaah terus-terusan. Tetap semangat kalian menghafal Qurannya dan jangan melupakan hafalan yang sudah kalian punya. Semangat ya, tapi jangan lupa istirahat. Kuatin niatnya. Tentunya kita masa-masa menuntut ilmu kadang suka kurang niat aja gitu. Tetap semangat, jangan menyerah. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Ya itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi santriwan dan santriwati murid SMP IT Nurul Fikri dan MA Boarding School di Banjarbaru. Yang perlu kalian ingat adalah ini bukan akhir, tapi ini adalah awal pian untuk membuat sejarah bagi pian. Kemudian jadilah versi terbaik pian nanti di masa yang akan datang. Oke, sukses buat semuanya. Semoga pian menjadi orang yang bisa dibanggakan, diidolakan, dan diandalkan. Semoga ilmu yang pian dapatkan selama di Nurul Fikri semoga menjadi bekal untuk perjalanan yang jauh. Teruslah melangkah dengan ilmu, melangkah dengan adab, melangkah dengan doa, dan melangkah dengan takwa. Semoga sukses. Saya pribadi bangga dengan kalian. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil. Semoga ilmunya selalu berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Ustadz, kalian harus berakhlak mulia dimanapun kalian berada dan jaga terus nama baik alma mater sekolah. Terima kasih sudah berjuang di 3 tahun terakhir ini. Semoga kerja keras kalian semua mendapatkan hasil yang sesuai dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah dan tetaplah berjuang karena di luar adalah medan perjuangan kalian, dan tetaplah menjadi sumber penerang, sumber cahaya di manapun kalian berada. Selamat dan sukses kepada santri kelas 9 dan kelas 12 yang hari ini lulus. Semoga apapun yang kalian upayakan, usahakan doamu dan doakan usahamu. Semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di Nurul Fikri ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kalian. Ustazah sebelumnya juga minta maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan selama mendidik kalian. Sukses semuanya, barakallahu fikum. Dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Tetap tilawah, tetap murojaah, karena hanya Al-Quran yang bisa membimbing kalian. Teruntuk santriwan atau santriwati pesantren Nurul Fikri Banjarbaru, Ustazah ucapkan selamat atas lulusan kalian. Semoga ilmu yang dipelajari selama di pesantren membawa berkah untuk kehidupan kalian seterusnya, bahkan menjadi ilmu yang bermanfaat sepanjang hayat. Selamat menjalani kehidupan yang baru, di babak yang baru, yang penuh tantangan yang besar, dan juga banyak hal-hal mungkin nanti yang kalian akan terkejut melihat dunia yang lebih luas. Tapi ingatlah, ambil nilai-nilai kebaikan yang ada selama di MA, kemudian di SMP juga, ambil nilai-nilai yang baik-baiknya aja, tenang, dan selalu doakan para ustadz dan ustazahnya.
Jadilah insan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga secara spiritual dan selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan dimanapun kalian berada. Jadilah sebuah lilin yang menerangi setiap kehidupan di fase manapun kalian berada. Tanamlah kebaikan seluas-luasnya, seluas samudra. Alhamdulillah, 3 tahun sudah kita bersama. Terima kasih sudah mau sama-sama bertumbuh dalam kebaikan yang Allah cintai. Semoga ini bukan menjadi langkah akhir, tapi ini adalah langkah awal kalian dalam menuju masa depan. Teruslah berproses, teruslah tumbuh dengan indah di jalan yang Allah ridhoi, di jalan yang Rasulullah cintai. Semoga kelak nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, karena sesungguhnya kalian adalah karakter-karakter penerus yang begitu Masya Allah luar biasa. Terima kasih atas segala pembelajaran yang sudah kita sama-sama lakukan. Semoga kalian tumbuh dengan indah bersama-sama hingga nanti kalian sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami orang tua dari Ananda Syarifah Gaisa Zafira, Aura Raya Agari, Alicia Nur Sahara Putri, Nanda Dapin Artayuda, Ajeng Kalisa Putri Parameswar, Muhammad Jaki Prayoga, Nadia Ajahra Maharani, Aisyah Nadira. Semoga Ananda Raisa selalu dipermudah dalam setiap langkahnya menuju kebaikan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang menjadi cita-cita Ananda Raisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah lulus dari sini Aura Raya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berakhlak mulia, memiliki intelektualitas yang baik. Ilmu yang didapat itu bisa menjadikan pedoman dalam bentuk amalan perbuatan. Semoga pengalaman-pengalaman baik suka dan duka yang dialami itu adalah sebuah proses tarbiyah yang insya Allah membentuk pribadi yang lebih kuat. Selamat sukses buat anak-anak kita semua. Madrasah Aliyah Nurul Fikri. Kami akan membaca pantun. Sungguh enak makan buah. Ada buah salak dan juga duku. Hari ini terakhir anak kami sekolah. Takkan dilupakan jasa ustazah dan ustadz semua. Dari anak yang salehah, yang berbakti sama orang tua, dan tidak lupa nanti kalau sudah selesai dari sekolah Nurul Fikri, mudah-mudahan bisa silaturahmi Anak-anak semua untuk ilmu yang kita pelajari sampai walaupun dari sebelumnya kita terapkan dalam jenjang berikutnya agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk orang lain. Selamat ya nak atas kelulusanmu dari SMP. Mama bangga sekali dengan usaha dan kerja kerasmu selama ini. Teruslah belajar, kejar cita-citamu dan jangan pernah menyerah. Perjalanan ini bukan hanya tentang nilai dan pelajaran, tetapi tentang proses tumbuh, belajar, berjuang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah lelah untuk menggapai semua mimpi-mimpimu. Kamu sangat hebat, sudah berada di titik ini. Terima kasih ya nak, sudah berjuang sampai sejauh ini. Kami tahu banyak yang telah kamu lewati, tapi kami sangat bangga kamu bisa melalui semuanya. Jangan pernah takut untuk bermimpi lebih tinggi dan melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat. Ingatlah kecerdasan tanpa adab adalah kesia-siaan, namun kecerdasan yang dibalut adab Islami adalah kekuatan yang dahsyat. Pesan kami tetap jadi anak yang solehah, jaga ibadahmu, dan jangan pernah berhenti mengejar mimpi. Semoga ilmu yang sudah didapatkan bisa terus bermanfaat ke jenjang pendidikan selanjutnya. Teruslah belajar dan berbuat baik. Teruslah menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan berakhlak baik.
Jangan pernah takut untuk bermimpi dan berusaha, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Selalu istiqamah, sukses di jenjang selanjutnya, dan bisa selalu menjaga nama baik alma mater. Gapai cita-citanya, terus semangat belajar dan bersyukur apa yang sudah dibekalkan oleh Ustadz Ustazah bisa dipakai hingga akhir hayat. Kedepannya jalanmu mungkin tidak selalu mudah, tapi ingat, kamu tidak sendiri. Doa kami selalu menyertaimu di setiap langkahmu. Kami tidak menuntut kamu menjadi sempurna, cukup jadi kamu yang baik, yang kuat, dan tidak lupa akan pulang. Hari ini kami bangga, bukan hanya kamu lulus, tapi karena kamu sudah sampai sejauh ini. Semoga keberkahan, rahmat Allah, dan ridha Allah selalu ada pada kamu, anakku. Akila Kanza Korina lahir 15 tahun yang lalu pada tanggal 28 April 2011. Terlahir menjadi anak yang periang, senang tertawa, sosok anak yang suka fashion show. Dia sangat dekat dengan sosok ayahnya. Semua punya cerita tentang rumitnya hidup dan dahsyatnya badai ujian di dunia. Mama bersyukur karena Ananda adalah suatu karunia yang berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama akan selalu mendoakanmu. Semangat terus sayangku, kepakkan sayapmu. Terbanglah tinggi sejauh yang kau mau. Taklukkan dunia, raih cita-cita dan akhirat.